Saat dari eksekutif dan legislatif minta publik sabar dulu, jangan bikin spekulasi liar dulu, jangan membuat asumsi yang aneh-aneh dulu. Dari kalangan aktivis pasti udah kadung naik pitam lah dengan omongannya ini, apalagi kan ini momen insiden yang sudah diakui oleh negara di era itu dan juga sudah ada bukti data-data dan temuannya oleh teman-teman tim gabungan pencari fakta. Aktivis ngecam dong pernyataan Fadlizon ini, terutama aktivis perempuan. Mereka bilang data-data yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman tim gabungan pencari fakta itu udah jelas kok, udah rinci. Bahkan nih bentar lagi aku akan share datanya ke kau juga nih. Ada file yang sebetulnya sudah pernah dibuat, seri dokumen kunci lah. Temuan tim gabungan pencari fakta peristiwa kerusuhan Mei 1998. Isi lampirannya laporan tim relawan untuk kemanusiaan. Isinya adalah bentuk-bentuk tindakan kekerasan dan juga pemerkosaan 98 ini diterangkan di file ini. Nanti aku bagi ke kau nanti. Termasuk ada data-datanya di situ. Aku coba jelasin dulu. Jadi kalau kau ketik aja lah. Kau ketik aja di situ masal. Kau cukup ketik kata kunci masal. Berapa banyak sih ada kata masal di situ? Kita coba cek ya. Nah, kata masal ini aja dalam satu dokumen ini ada 113 kata yang diterangin di situ. Dan kalau mau dirujuk lagi ke file yang berhubungan langsung dengan pemerkosaan massal itu yang dilaporkan sama teman-teman tim gabungan pencari fakta, itu ada di dokumen awal nomor 3 halaman 63 dan terang dituliskan judul di situ, perkosaan massal dalam rentetan kerusuhan, puncak kebiadaban dalam kehidupan manusia. Terang di situ. Di situ juga diterangin, ini mereka mengakui juga bahwa file ini merujuk pada temuan-temuan mereka dan perbincangan tim gabungan pencari fakta saat itu terhadap beberapa saksi maupun juga beberapa korban dari insiden pemerkosaan 98 itu. Karena ini korban, identitasnya dirahasiakan kan? Terlebih ini mau dipublikasikan ke umum. Kita aja bikin berita yang soal pelecehan anak dan perempuan aja disuruh identitasnya harus disembunyikan. Apalagi untuk file yang kayak begini, ini kan pasti berisiko panjang kan? Pas aku cek data-datanya itu, ada diterangin tuh masalah perbandingan lokasi perusakan, wilayah-wilayahnya. Ini filenya basicnya atau basis datanya ini fokus di Jakarta aja ya. Nah di Jakarta itu aja kalau kau cek tabel 3 halaman 71, itu udah nerangin 16 orang. Contoh menjelaskan soal contoh modus operandi, pelecehan seksual dan perkosaan massal 13 sampai 15 Mei 1998. Inisial nama, tanggal kejadian dijelasin, inisial namanya juga diterangin, umurnya, modus operandi seperti apa. Ini menegaskan bahwa ya betul ada korban perkosaan massal itu. Sampai jumlah korbannya diterangin juga. Kalau kau cek di halaman 73, dari tanggal 13 sampai tanggal 15 Mei, terus ada tabel juga setelah 15 Mei sampai 3 Juli, itu total jumlah korbannya ada 9 tanggal 13. Total di tanggal 14, 132. Ada 9 lagi di tanggal 15. Setelah itu ada 9 lagi, total 152 korban di balik itu. Korban perkosaan dan pelecehan seksual di Jakarta dan sekitarnya. Di file juga diterangkan bahwa ini baru data di Jakarta dan sekitarnya dan tidak menutup kemungkinan datanya akan lebih besar kalau digabung dengan daerah yang lain. Sekarang kan muncul pertanyaannya sekarang. Kalau kemudian yang dipermasalahkan adalah soal kata massalnya, berarti massal yang diharapkan ini bisa dianggap valid itu massal, harus nunggu jumlah berapa orang dulu? Yang 100 berapa nih yang gue bilang tadi? 152 ya? 152 ini dihitung massal atau enggak? Apakah nunggu angkanya ribuan dulu, ratusan ribu dulu, jutaan dulu baru dianggap massal? Nah, tolok ukurnya ini yang diperdebatkan dan itu juga ya sebetulnya kan ditegaskan sama Menteri Kebudayaan. Bukti massalnya tuh nggak ada yang menerangkan bahwa itu massal. Buktinya nggak ada, tapi TGPF di file ini bilangnya ada kan? Dan ini biar terang aja lah, bahkan di bagian akhir filenya itu kalau yang ku baca ya, itu tertanda tanggal 13 Juli 1998 oleh tim relawan untuk kemanusiaan, tertanda Koordinator Divisi Kekerasan Terhadap Perempuan Ita Fatia Nadia. Berarti kan ini lembaga yang memang menangani langsung kan kasus pemerkosaan ini. Saat lembaga yang menangani langsung, TGPF langsung sudah mengeluarkan data itu, tapi ternyata diperdebatkan lagi soal angka massal ini. Jadi kita mau berpegang pada yang mana? Yang mau dianggap valid itu dianggap sebagai massal kayak gimana dulu? Kan itu jadi pertanyaannya sekarang. Nah, temuan ini pun sebetulnya ya sudah pernah diakui sama Presiden ketiga kita, Bapak Mendiang Baharudin Yusuf Habibie. Seluruh rangkaian tindakan tidak bertanggung jawab tersebut sangat memalukan dan telah mencoreng muka kita sendiri. Dan itulah yang kemudian menjadi hasil temuan itu, kemudian diakui sama pemerintah di saat itu. Disitulah yang menjadi fondasi munculnya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan alias Komnas Perempuan.
sesuai dengan keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998. Ini udah muncullah banyak spekulasi, banyak pandangan di sana-sini. Tadi aku sempat bilang juga kan aktivis perempuan mengecam kan. Menteri Kebudayaan dianggap sudah mengingkari fakta sejarah. Para aktivis perempuan dan tokoh-tokoh aktivis tahun 98 juga mengecam pernyataan Fadlizon ini, menuntut permintaan maaf dari Fadlizon atas ucapannya itu. Termasuk salah satu aktivis 98 namanya Mukhtar, dia sampai bilang peristiwa pemerkosaan 98 itu benar adanya. Jadi seperti menegaskan lagi posisi data yang sudah dikeluarkan TGPF itu tadi. Bahkan ya buku sejarah nasional jilid ke berapa itu? Jilid ke-6 juga memuat catatan tentang pemerkosaan massal itu terhadap perempuan etnis Tionghoa di masa kerusuhan Mei 98 di berbagai kota besar. Ia bahkan menilai seharusnya Fadlizon tidak mengeluarkan pernyataan yang menyakitkan, apalagi negara belum mengungkap para pelaku pemerkosaan. Nah itu saat data korban udah ada, bahkan disebut ciri-ciri pelakunya pun sampai detik ini berarti udah tahun keberapa nih? Udah sekian tahun ini kasus, sampai sekarang itu belum ketahuan batang hidungnya orang itu siapa, identitasnya, kenapa dia melakukan itu, real modus dia melakukan itu, motifnya buat apa, kita nggak pernah tahu sampai detik ini. Dan itu yang sampai sekarang masih menyiksa bagi para korban, makanya mereka bersuara dengan omongannya Menteri Kebudayaan ini.